Halo Baramu, jumpa lagi. Kali ini eksklusif ya kontennya bertepatan di tanggal 14 Februari 2024. Ya, betul. Saat ini juga negara Republik Indonesia, saya juga secara pribadi selaku warga negara Republik Indonesia sudah melakukan hak pilihnya di pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, juga pemilihan wakil rakyat. Saya harap juga Baramu sudah melakukan itu semua. Ya, datang ke TPS, sudah menyalurkan dan menitipkan hak suaranya kepada siapapun calonnya itu, siapapun pilihan Baramu, kita tetap menghargai. Ini buktinya. Ini sudah ada. Cihai. Sebagai rakyat Indonesia, pemilu ini adalah hak kita untuk menentukan siapa pemimpin Indonesia atau siapa pemimpin negara ini ke depannya. Dengan cara datang langsung ke TPS, mencoblos langsung siapa yang dipilihnya. Jadi, dengan adanya pemilu ini, yang secara langsung, rakyat yang memilih langsung, itu diharapkan bahwa pilihan pemimpin negara kita adalah pilihan rakyat, ya, dengan janji-janji kampanyenya yang sudah lewat, terus ingin mensejahterakan, mencerdaskan, dan segala macamnya kita sudah lewati bersama. Dan puncaknya di hari ini, tanggal 14 Februari 2024, kita memilih langsung pemimpinnya. Nah, yang menarik di sini pada pembahasan kali ini adalah kata pemimpin, ya. Jadi, dengan adanya pemilu kita memilih pemimpin langsung, dan setidaknya kita menggantungkan harapan, menggantungkan cita-cita kepada pemimpin sesuai konstitusi, sesuai undang-undang dasar. Itu wajib satu, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyatnya, siapapun itu, dimanapun, tanpa membedakan ras, golongan, suku, bahasa, warna kulit, agama, dan sebagainya. Siapapun nanti yang terpilih, saya berharap bisa menjalankan amanah undang-undang, bisa menjalankan sesuai dengan konstitusi negara, dan juga bisa menjalankan apapun yang diharapkan rakyat atau yang dititipkan cita-cita rakyat kepada beliau yang memimpin nanti. Siapapun itu. Berbeda pilihan boleh. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, di pemilu kali ini pasti banyak berbeda pilihan. Namun, intinya satu, semua adalah putra terbaik bangsa yang sama-sama ingin mensejahterakan rakyatnya. Sama-sama ingin membuat Indonesia menjadi lebih baik ke depannya sesuai dengan undang-undang. Ingin membuat Indonesia lebih maju, Indonesia lebih dihormati, karena Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah menjelaskan itu, bahwa fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Terus juga di Undang-Undang 45 juga dijelaskan bahwa tanah, air, udara, yang semua yang ada di negara ini dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Nah, itu yang kita perlu pegang, ya. Berbicara tentang kepemimpinan berhubungan dengan budaya kita, yang mana saya lebih menitik beratkan pada budaya pekerisan, karena terus terang saya menggelutinya di situ. Jadi spesial kali ini adalah
kita akan membahas suatu keris yang berhubungan dengan pemimpin baru, harapan-harapan rakyat yang dititipkan kepada beliau. Keris apa itu? Yuk sama-sama kita lihat supaya tidak panjang lebar. Inilah kerisnya. Iya. Oke. Ini ya. Jadi sebelum saya buka ini, keris ini sudah desainnya sudah lama sekali sebelum pemilu ya sebenarnya. Kami kerjakan tidak buru-buru dan pas momennya dirilis atau di launchingnya itu pas dengan hari ini di tanggal 14 Februari 2024, pas juga bersamaan dengan pemilu langsung ya. Jadi keris ini adalah cita-cita saya pribadi khususnya, cita-cita dan harapan saya pribadi kepada pemimpin baru Indonesia kelak 5 tahun ke depan ini. Ini desainnya memang sengaja diciptakan untuk itu ya, untuk menitipkan cita-cita, harapan dan dan keinginan saya kepada siapapun pemimpin baru Indonesia, setidaknya dengarkanlah cita-cita kami, dengarkanlah harapan-harapan rakyat, jangan ingkar. Nah, itu dia. Di Bali ada satu wangun keris yang mana dalam literaturnya itu dikhususkan untuk para pemimpin keris ini. Kerisnya adalah keris yang berluk tiga. Ya. Jadi namanya kalau di Bali keris yang berluk tiga itu bernama Angon-Angon Adikara. Angon-Angon Adikara. Jadi Angon-Angon itu memelihara atau mengemban kepercayaan. Adikara itu adalah kekuasaan ya, kekuasaan atau kepemimpinan itu sendiri. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjaga, memelihara apapun yang dititipkan kepada dia, harapan dan cita-cita rakyatnya. Jadi keris ini berhubungan erat dengan itu. Desainnya keris ini adalah keris berluk 3 dengan panjangnya pun 33 cm dan dengan menggunakan 3 juga jenis material. Jadi pemilihan 3 ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan nomor pasangan calon ya. Karena jauh-jauh hari sebelum pemilu dimulai desain ini sudah dibuat gitu loh. Desain ini sudah dibuat, kami tidak tahu nomor urut dari KPU itu akan berapa si siapa itu kami nggak tahu. Jadi intinya desain ini sudah duluan sebelum ada peresmian nomor-nomor urut itu. Ini yang akan saya tunjukkan kerisnya. Nah, ya, secara detail nanti ya akan saya tunjukkan. Jadi, keris ini berluk 3, kami bikin dari ganja dan bilahnya ini terpisah, bukan iras. Jadi memang sengaja dibuat desainnya 3 jenis logam yang digunakan. Yang pertama, ini untuk bilahnya kami tidak menggunakan pamor, yang mana dibilang monostil atau kelengannya. Bajanya ini kami gunakan baja keluaran pabrikan Bohler Jerman yang berkode baja K460 ya bajanya. Jadi memang pulen karena memang high carbon ya, tool steel dia masuknya. Nah, jadi barumu bisa lihat di sini ya, kalau kita jelas kita lihat di sini perbedaan warna inilah. Ini
abu-abu hijau gimana gitu ya. Karena memang kadar karbonnya tinggi dia. Ini kalau disepuh ya warnanya begini. Dan kuat serta bisa tajam. Nah, begitu. Ini murni K460 Bohler Jerman. Terus yang menarik di sini desain gandeknya ya. Ganan kalau di Jawa, tantri atau ada ukiran ya yang menghiasi bilahnya. Untuk ukiran atau tinatahnya, ini kami menggunakan material tembaga ya. Jadi untuk kinatah ini terdiri dari sosok kale atau kirti muka untuk bagian wajahnya. Ini kirti muka dengan desain lidahnya ini bisa digoyang ya. Nah ini lidahnya sengaja dibuat bisa goyang-goyang ini. Kalau dilihat nih. Nah ini. Jadi ini murni menggunakan tembaga untuk aksen warna merahnya ya. Ini adalah kirti muka atau kale kalau di Bali. Dengan hiasan di bawah kalenya adalah karang gua ya. Hiasan bawah karang gua. Nah, kale ini masuk dalam kategori kale wisesa. Ya. Bukan kala rau, tapi kala wisesa. Kala wisesa memiliki badannya itu adalah ikan bersisik dan berekor ikan ini ya badannya. Bisa dilihat berekor ikan. Namun memiliki sayap-sayap burung Garuda ya. Sayap Garuda dan berkaki harimau atau singa. Nah, jadi simbol yang ingin dipakai itu adalah simbol dari 3 alam ya. Karena kale ini atau kirti muka ini menyimbolkan adalah waktu ya atau penguasa pengusir keburukan, dan kale itu juga disimbolkan adalah waktu. Sedangkan badannya menggunakan ikan, simbol dari air, sayap Garuda, simbol dari udara, dan kaki singa, simbol dari bumi atau tanah. Bagian ganjenya ini full pamor, ya, full pamor. Bahan pamornya adalah menggunakan lemek dari Luwu, Sulawesi, dengan motif beras hutah ya, atau udan bas kalau di Bali. Dengan tetap memakai ujung sirah cicaknya adalah metegil atau jalu ya. Ini melambangkan kekuasaan, melambangkan fondasi yang terus ke atas, menang gitulah. Jadi sekarang kita akan bahas satu persatu. Untuk bilahnya, kenapa pemilihannya itu tanpa pamor atau kelang? Kami ingin memberikan aksen satu jenis logam saja. Yang kami harapkan adalah warnanya. Jadi hanya hitam saja. Setelah itu kinatahnya kenapa kami pakai tembaga? Supaya warnanya nanti merah. Dan ganjenya full dengan pamor itu putih. Jadi yang kami mau adalah perpaduan 3 warna ya. Kalau di Bali disebut tridatu, yaitu hitam, merah, dan putih. Ini memiliki kandungan makna filosofi yang dalam. Apa itu warna hitam, apa itu warna putih, dan apa itu warna merah menurut filosofi tridatu Bali. Baramu bisa ceklah di Google. Itulah yang kami ambil, bahwa 3 warna, look 3 ya, panjang 3 ini melambangkan semua 3 juga. Desain ini
Saya rasa belum ada dimanapun, dan baru kali ini, satu ini saja, yang membuat desain keris dengan begini ya. Yang saya tahu itu belum ada, dan ini murni adalah desain dari lembu bara, masterpiece dari lembu bara. Kepalanya ini adalah kala, ya, atau kirti muka. Dia adalah menyimbolkan waktu, menyimbolkan penguasa waktu, dan eh, penguasa yang mampu menghalau keburukan. Sedangkan berbadan ikan ini menyimbolkan tentang air, di mana negara kita adalah negara maritim. Simbolnya adalah ikan, ya, air. Dan kita hidup juga di bawah angkasa, jadi ada simbol sayap di sini, dan kakinya mencengkram bumi atau tanah. Itu yang kami pakai. Seorang pemimpin harus paham dengan timing, waktu, ya, mampu mengusir semua keburukan untuk menciptakan kebaikan bagi rakyatnya. Mereka mampu memanajemen, mengolah, dan mengembalikan demi kesejahteraan rakyat, hanya untuk kesejahteraan rakyat. Lagi-lagi itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan. Karena mandat undang-undang, tanah, air, dan udara itu diolah untuk murni kesejahteraan rakyat, ya, bukan kesejahteraan pribadi atau golongannya. Itulah yang diharapkan. Sedangkan ganjenya, kita beralih ke bawah, ganjenya kenapa pakai full pamor, ya, aksennya putih. Jadi ganje ini kan makna dari pondasi, ya, atau batur, atau pijakan sebilah keris, bagian bawahnya, pondasinya. Kami buat dengan motif pamornya adalah hujan bas, ya, hujan bas kalau di Bali, atau kalau di literatur Jawa adalah brasutah, ya. Jadi kemakmuran, lagi-lagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya menjadi pondasi. Pemimpin Indonesia ke depan harus berpijak dan mendahulukan kesejahteraan rakyatnya. Nah, inilah makna sepintas dari keris desain ini yang resmi kami luncurkan, kami launching di tanggal 14 Februari 2024, yang bertepatan juga dengan pemilu langsung tahun 2024. Dengan ini secara resmi saya berikan gelar untuk keris ini adalah Ki Baru Sejahtelu, ya, mensejahterakan untuk 3 alam yang dikelola dan dimiliki oleh negara kita untuk murni sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Itulah makna dari Ki Baru Sejahtelu. Baiklah baramu, sampai di sini. Sekali lagi, damailah Indonesiaku, berbeda pilihan boleh, ya. Apapun pilihannya, yang jelas kita tetap rakyat Indonesia yang saling bergotong royong, saling bangga membanggakan terhadap bangsa dan negaranya. Semoga siapapun pemimpinnya kelak nanti dapat membawa Indonesia lebih maju, lebih berjaya, sebagaimana harapan saya pribadi yang saya tuangkan pada keris Ki Baru Sejahtelu. Sehat dan sukses selalu. Jayalah Indonesia. Jayalah negaraku. Ya. Support terus pandai lokal dimanapun baramu berada. Support terus pengrajin lokal dimanapun baramu berada. Sampai bertemu di lain waktu. Merdeka!